Man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Termasuk syirik orang yang mencari berkah dengan pepohonan atau batu-batuan dan semisalnya. Atau dari kuburan para wali misalkan. Sehingga ada sebagian kuburan yang mereka klaim sebagai kuburan wali hari ini. Setiap hari batu-batuan di situ perlu ditambah. Kenapa? Setiap hari berkurang banyak. Orang berdatangan, kemudian membawa pulang batu-batuannya. Dan yang paling parah lagi, orang yang mereka anggap wali itu lebih pantas disebut wali setan. Karena dia semasa hidup melakukan berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Dia seorang liberal, kiai liberal. Mereka mencari berkah dari batu-batuan di kuburannya. Maka ini termasuk syirik. Kenapa syirik? Ada dua sisi yang menunjukkan kesyirikannya. Sehingga mengapa dihukumi syirik? Yang pertama, karena mereka menetapkan sesuatu memiliki berkah, padahal Allah tidak menetapkannya. Kan yang maha mampu menetapkan sesuatu memiliki berkah hanya Allah. Kalau seseorang mengatakan, benda ini mengandung berkah, tempat ini mengandung berkah, padahal Allah tidak menetapkannya, seakan-akan dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini masuk dalam syirkul asbab. Syirik dalam sebab, yaitu menetapkan sesuatu sebagai sebab keberkahan, padahal Allah tidak menetapkannya. Dan yang bisa memastikan sesuatu itu mengandung berkah hanya dalil. Beda kalau sekedar memastikan sesuatu itu bermanfaat nggak bagi kesehatan. Maka itu bisa dengan cara percobaan. Seperti obat-obat kedokteran modern. Kita tahu itu adalah obat dengan cara percobaan. Ataupun dengan dalil. Seperti madu, habbatus sauda. Tapi untuk menetapkan sesuatu mengandung berkah hanya dengan dalil. Karena berkah di sini kan maknanya sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak. Seperti pahala yang melimpah. Ini nggak mungkin dicoba-coba. Kita coba dulu ke kuburan wali fulan. Siapa tahu dapat pahala yang melimpah. Itu nggak mungkin ya. Hanya dengan dalil yang bisa menetapkan. Maka menetapkan sesuatu mengandung berkah, padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya, adalah syirik. Sebab hanya Allah yang maha mampu menetapkan sesuatu mengandung berkah. Sisi kesyirikannya yang kedua adalah, ketika hati mereka bergantung kepada benda-benda tersebut untuk mendapatkan keberkahan. Tidak bergantung kepada Allah yang satu saja. Tentu lebih parah lagi kalau mereka meyakini benda-benda itulah yang memberikan berkah dan bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata para ulama, syirik di sini juga ada dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan syirik besar. Kalau seseorang meyakini benda-benda itulah yang memberikan keberkahan, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau meyakini ada satu makhluk yang memberikan berkah, bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka itu menjadi syirik besar. Yang kedua, kalau mereka meyakini Allah yang memberikan keberkahan, tapi mereka masih menganggap benda-benda itu adalah sebab mereka mendapatkan berkah, padahal Allah tidak menetapkan, tidak ada dalilnya benda-benda itu mengandung berkah. Maka ini adalah syirik kecil. Karena mereka masih yakin yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka meyakini benda-benda itu adalah sebab untuk meraih keberkahan, padahal Allah tidak menetapkannya. Sehingga seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab. Perhatikan kalimat ini kalimat penting. Kenapa dihukumi syirik kecil, padahal mereka yakin Allah yang memberikan berkah? Karena seakan-akan mereka bersekutu bersama Allah dalam menetapkan sesuatu sebagai sebab keberkahan. Jadi ini pengantar memahami bab ini. Mari kita masuk pembahasan dua dalil dalam bab ini. Dalil yang pertama,
Penulis rahimahullah menyebutkan surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra?" Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya. Maksud ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka. Tapi ini adalah pertanyaan bukan untuk meminta jawaban, namun untuk mengingkari. Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang kalian sembah. Bukankah kalian yakin tidak bisa memberi manfaat kepada kalian, tidak pula bisa menghilangkan mudarat? Lalu mengapa masih kalian sembah? Jadi ayat ini mengajak mereka berpikir bahwa Lata, Uzza dan Manat tidak layak disembah. Meskipun berhala mereka banyak, tapi Allah sebutkan 3 saja, karena inilah yang paling besar. Dan ketika Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan 3 orang sahabat untuk menghancurkan 3 berhala ini. Beliau memerintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Lata, dan Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzzah, dan Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Nabi SAW sendiri ikut menghancurkan 360 patung yang ada di sekitar Ka'bah. Dan beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang ada di dalam Ka'bah. Dan beliau tidak mau masuk ke dalam Ka'bah selama masih ada patung tersebut. Ini yang menjadi pembahasan kita 2 ayat. Nanti akan kita lihat apa keterangan ulama. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Ayat berikutnya, alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah bagimu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu itu pembagian yang tidak adil. Ini termasuk kesyirikan mereka yang lain. Orang-orang musyrik jahiliyah, mereka mengatakan Allah memiliki anak perempuan, yaitu para malaikat. Maka Allah mengajak mereka berpikir, kalian sendiri nggak suka anak perempuan, lalu kalian mengatakan Allah punya anak perempuan. Allah mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Tidak patut mereka mengucapkan hal tersebut. Ini mirip juga dengan keyakinan Nasrani. Mereka meyakini orang suci, mungkin nggak sebagian Nasrani ya, tapi nggak semua Nasrani, tapi ada sebagian sekte mereka. Mereka meyakini pendeta itu orang suci, sehingga dia nggak boleh menikah dan nggak boleh punya anak. Pada saat yang sama mereka meyakini Allah memiliki anak. Tapi orang suci bagi mereka nggak pantas menikah, nggak pantas punya anak. Jadi seakan-akan mereka menganggap orang suci itu lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang punya anak. Kemudian Allah tegaskan, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Tidaklah patung-patung itu, Lata, Uzza dan Manat dan yang lainnya, melainkan nama-nama yang kalian buat-buat saja. Artinya, itu bukan datang dari Allah, tapi bid'ah yang mereka ada-adakan. Ini menunjukkan bahaya bid'ah, menjerumuskan kepada syirik. Antum wa aba'ukum, yang kalian buat-buat dan juga dibuat-buat oleh nenek moyang kalian. Ini juga menunjukkan bahaya mewariskan semua budaya nenek moyang tanpa menyeleksi mana yang sesuai ajaran agama, mana yang tidak. Maka itu dapat menyesatkan manusia. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Ini bahaya beramal tanpa ilmu. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Nggak peduli dengan ilmu. Cuma sangkaan saja dan yang sesuai dengan hawa nafsu. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Surat An-Najm ayat 19-23. Jadi pembahasan kita pada ayat 19 dan 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra? Terangkan kepadaku, wahai orang-orang musyrik, apakah Lata, Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya yang kalian sembah, bisakah memberi manfaat kepada kalian? Bisakah menolak mudarat dari kalian? Maka orang-orang musyrik pasti menjawab tidak bisa, karena itu keyakinan mereka. Sebagaimana sudah kita bahas di kitab Al-Qawaidul Arba.
Mereka tidaklah meyakini patung-patung itu bisa menolong mereka. Makanya saat mereka menghadapi kesusahan, mereka tidak lagi minta tolong kepada patung-patung mereka. Karena mereka memang yakin yang bisa menolong mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu dalilnya? Kalau menghadapi kesusahan mereka meminta hanya kepada Allah. Apa dalilnya? Fadhal akhi. Mana? Nah, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari Al-Qur'an tentang perbuatan orang musyrik. Kalau mereka menghadapi kesusahan, mereka tidak lagi meminta kepada berhala mereka. Karena mereka memang yakin berhala mereka nggak bisa menolong. Akhi. Antum. Nggak ada yang ingat? Ahsan, tabarakallahu fik. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud dinah. Tatkala mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Nanti kalau Allah sudah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, baru mereka kembali berbuat syirik. Surat Al-Ankabut ayat ke-65. Itu pembahasan Qawaidul Arba' yang terakhir. Yang keempat. Jadi, orang-orang musyrik menyembah Lata, Uzza, dan Manat. Bukan karena meyakini Lata, Uzza, dan Manat bisa menolong mereka. Bisa menyelamatkan mereka, bisa memberikan kebaikan untuk mereka, tidak. Lalu untuk apa? Untuk mencari berkah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, penyembahan mereka kepada patung-patung itu hakikatnya karena mereka meyakini patung-patung itu adalah sebab keberkahan. Keberkahan datangnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja karena mereka menyembah patung-patung itu, nggak bisa lagi dihukumi syirik kecil. Sedangkan umat Islam yang tidak menyembah patung atau tidak menyembah benda, ketika mereka meyakini satu benda mengandung berkah, maka bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, sebagaimana telah kita jelaskan di awal. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, munasabatul ayat lil bab. Kecocokan ayat-ayat ini, yaitu surat An-Najm, mulai ayat ke-19, dengan pembahasan kesyirikan mencari berkah dari benda-benda yang tidak ditetapkan Allah mengandung keberkahan padanya. Anna fiha tahrimat tabarruk bil asjar wal ahjar wa tibarahu syirkan. Bahwasanya dalam ayat ini terkandung pengharaman bertabarruk mencari berkah dengan pepohonan dan batu-batuan dan menghukuminya sebagai syirik. Kenapa? Fa inna ubada hadhil asnam al-madhkurah innama kanu ya'takiduna husul al-barakah minha bita'zimiha wa du'aiha. Karena para penyembah patung yang disebut dalam ayat ini hanyalah meyakini mereka bisa mendapatkan berkah darinya dengan cara mengagungkannya dan berdoa kepadanya. Fattabarruk bil kubur kattabarruk billat. Maka hari ini bertabarruk mencari berkah dengan kuburan-kuburan sama dengan perbuatan orang musyrik dahulu mencari berkah dari Lata. Karena Lata itu berasal dari kata Latta yaluttu yang artinya membuat adonan makanan. Orang yang dinamakan Lata, orang yang semasa hidupnya suka membuat adonan makanan. Setelah dia mati, mereka pun mengagungkan kuburannya karena mereka menganggap dia adalah orang soleh. Sehingga kata Syekh, fattabarruk bil kubur, kattabarruk billat. Mencari berkah dengan kuburan, kattabarruk billati, sama dengan mencari berkah terhadap Lata yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wabil asjar wal ahjar kattabarruk bil uzza wa manat. Begitu pula mencari berkah dengan pepohonan dan batu-batuan, sama dengan orang musyrik dahulu mencari berkah dengan Uzza
dan Manat. Karena Uzza itu adalah patung yang terbuat dari kayu. Dan Manat patung yang terbuat dari batu. Jadi sama saja orang yang mencari berkah hari ini dengan pepohonan dan batu-batuan. Seperti perbuatan orang-orang musyrik dahulu mencari berkah dari patung yang terbuat dari pohon atau dari kayu dan patung yang terbuat dari batu. Maka ayat ini menjelaskan kesyirikan mereka yang mereka harapkan. Kenapa mereka menyembah patung-patung tersebut dan berdoa kepadanya? Agar patung-patung itu menjadi sebab keberkahan yang datang dari Allah untuk mereka. Jadi ini adalah kesyirikan yang sudah sangat tua. Kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kita masuk ke dalil yang kedua. Qala rahimahullah, an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Waqid al-Laythi. Beliau adalah Al-Harith bin Auf. Sahabat yang masyhur, wafat tahun 68 Hijriah di umur 85 tahun. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Perang Hunain terjadi di sekitar tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Dan setelah Fathu Makkah itu banyak orang masuk Islam. Sehingga kata Abu Waqid al-Laythi, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran. Dan ini adalah udzur yang beliau ingin sampaikan. Karena orang-orang yang baru masuk Islam ini terjerumus dalam kesyirikan, tapi mereka punya udzur karena mereka baru masuk Islam. Sebagaimana akan beliau ceritakan. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha. Orang-orang musyrik memiliki sidrah, sebuah pohon yang mereka berdiam diri di sekitarnya. Artinya mereka mencari berkah dari pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka supaya dapat berkah dari pohon itu sehingga menjadi senjata sakti, menjadi benda bertuah, benda sakti, benda pusaka. Maka ini termasuk keyakinan jahiliyah, yaitu meyakini adanya benda bertuah, benda sakti, benda pusaka, benda keramat. Sebagaimana telah kita bahas pada 2 bab sebelumnya, ini adalah khurafat dan syirik. Yuqalu laha dzatu anwatin. Sampai-sampai pohon itu disebut dzatu anwat. Pohon untuk menggantungkan senjata supaya dapat berkah. Famararna bisidratin. Kami pun melewati pohon sidrah tersebut. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Tolong tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah dengan cara menggantungkan senjata sebagaimana pohon dzatu anwat milik mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Beliau bertakbir, Allah Maha besar, menunjukkan beliau marah. Innaha sunan. Sesungguhnya itu adalah ajaran-ajaran orang musyrik. Qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Yang kalian katakan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung sesembahan sebagaimana patung-patung sesembahan milik mereka. Qala, maka Nabi Musa AS menjawab, Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kamu akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Artinya sebagian umat Islam akan bersikap latah, ikut-ikutan kepada orang-orang kafir. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan, munasabatul hadits lil bab. Kecocokan hadis ini dengan bab yang kita bahas, yaitu bab tentang syiriknya tabarruk, mencari berkah dari pepohonan, batu-batuan atau benda apapun yang Allah tidak tetapkan padanya keberkahan. Anna fihi dalilan ala anna tabarruka bil ashjar wa ghairiha
syirkun wa ta'lihun ma'allah. Bahwasannya di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa bertabarruk, mencari berkah dengan pepohonan dan yang lainnya, apapun, benda apapun itu, maka itu adalah syirik dan penuhanan atau penyembahan kepada selain Allah bersama dengan Allah. Jadi dalam hadis ini terkandung penegasan bahwa mencari berkah dari pepohonan ataupun benda yang lainnya adalah syirik. Kenapa? Di mana sisi pendalilannya? Karena Rasulullah SAW menyamakan permintaan mereka untuk mencari berkah dari sebuah pohon dengan permintaan Bani Israel untuk dibuatkan patung sesembahan. Berarti itu adalah termasuk kesyirikan. Hanya saja jika pelakunya umat Islam, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kalau dia meyakini benda-benda itu memberikan berkah dengan sendirinya, bukan Allah yang memberkahi, maka syirik besar. Kalau dia meyakini benda-benda itu hanyalah sebab Allah yang memberkahi dan dia tidak menyembah benda-benda tersebut, maka syirik kecil. Sebab yang maha mampu memberikan berkah atau menetapkan sesuatu mengandung berkah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalilnya sangat jelas. Nabi SAW menyamakan perbuatan mencari berkah dari pepohonan dengan penyembahan kepada patung. Berarti keduanya adalah syirik. Pelajaran lainnya yang juga sangat penting dari hadis ini adalah penjelasan tentang dua pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Yang pertama, sukalatah, ikut-ikutan, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Hampir saja kaum muslimin yang baru masuk Islam yang diceritakan dalam hadis ini terjerumus dalam kesyirikan karena mereka ingin mengikuti orang-orang kafir. Oleh karena itu di hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Sehingga tasyabbuh, menyerupai orang kafir, itu adalah dosa yang sangat besar dan pintu besar kepada kekafiran dan kesyirikan. Dan tasyabbuh yang terlarang mencakup menyerupai orang kafir dalam urusan agama mereka maupun dalam urusan dunia mereka yang merupakan ciri khas mereka, seperti cara mereka berpakaian. Maka kita nggak boleh ikut-ikutan cara mereka berpakaian jika itu ciri khas mereka. Kecuali kalau diperintahkan dalam agama kita. Seperti orang-orang Yahudi. Para pembesar agama mereka juga memelihara jenggot. Maka jika umat Islam berjenggot, berarti bukan tasyabbuh. Karena disyariatkan dalam agama kita. Kecuali kalau dia niat, dia berjenggot untuk menyerupai Yahudi. Atau mengikuti artis idolanya. Maka dia nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Kalau dia mau berniat ikut-ikutan kepada orang kafir atau orang fasik. Sebab Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Tapi dihukumi tasyabbuh, bukan syarat harus disertai niat. Jadi kalau ada orang yang misalkan dia pakai topi santa. Topi santa itu adalah ciri khas umat Nasrani. Menjelang Natal, dia ikut-ikutan pakai topi santa. Niatnya apa? Bukan ingin menyerupai mereka. Hanya karena diperintahkan oleh bos tempat dia bekerja untuk pakai topi santa. Maka meskipun dia nggak niat menyerupai mereka, dia sudah mendapatkan dosa tasyabbuh. Jadi bukan syarat. Dia terjerumus dalam tasyabbuh harus berniat mengikuti mereka. Sama dengan zina. Ada orang yang berzina alasannya bagus banget. Saya mau menyenangkan pasangan saya. Na'udzubillah. Niatnya baik. Bukan niatnya untuk berbuat buruk, tidak. Sama saja dosanya, nggak ada bedanya. Dia telah terjerumus dalam zina. Begitu pula dengan tasyabbuh. Tapi kalau dia memang niat mengikuti mereka, maka tentu dosanya lebih besar. Jadi ini dilarang keras di dalam syariat. Karena sangat berbahaya. Ini adalah pintu kepada kesyirikan dan kekufuran.
Dan ulama Islam sepakat. Haramnya tasyabbuh apabila itu adalah ciri khas orang kafir. Sama saja dalam urusan agama maupun dalam urusan adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari seperti cara berpakaian. Pintu kesyirikan yang kedua dalam hadis ini dijelaskan adalah kebodohan. Sebagaimana juga dalam ayat Al-A'raf 138. Tentang sebab orang-orang dari kalangan Bani Israel terjerumus syirik karena kebodohan mereka. Nabi Musa AS mengatakan kepada mereka, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maksudnya bodoh gimana? Nggak ngerti matematika, nggak paham fisika, nggak paham ilmu bisnis, ilmu politik. Bukan. Tapi nggak paham ilmu agama karena nggak belajar. Makanya jangan heran kalau hari ini ada orang yang sudah selesai S1, S2, S3 dalam ilmu-ilmu matematika, fisika, kimia, atau ilmu bisnis, tapi masih berbuat syirik. Masih percaya takhayul. Masih percaya angka 4 itu mendatangkan sial, angka 13 mendatangkan sial. Sehingga mereka bangun gedung tinggi, gedung modern, berteknologi maju, tapi nggak ada lantai 4, nggak ada lantai 13. Mau bangun bangunan besar, masih percaya harus sembelih dulu hewan untuk pengagungan kepada penjaga di tempat itu. Na'udzubillah, ini adalah kesyirikan. Insyaallah kita bahas di bab berikutnya. Jadi, maksudnya dia bodoh karena tidak belajar ilmu agama. Dan Nabi SAW mengingatkan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah benci kepada setiap orang yang cerdas dalam urusan dunia, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat. Dia nggak ngerti urusan agama. Tapi kalau dia pintar dua-duanya tidak masalah, bagus malah. Namun kalau urusan dunia dia sudah sangat cerdas, tapi ilmu agama dia sangat bodoh, maka dia adalah termasuk orang yang Allah benci. Dalam ilmu dunia sudah selesai S1, S2, bahkan S3. Dalam ilmu agama seperti anak SD. Ilmunya seperti anak SD saja. Bahkan tauhid yang benar dia tidak paham. Cara wudhu, cara sholat yang benar dia tidak tahu. Ini termasuk orang yang Allah benci. Inilah penyebab manusia terjerumus dalam kesyirikan. Dan lihat juga hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Ilmu menyelamatkan dari kesyirikan. Hadis ini juga memberi pelajaran pintu ilmu adalah bertanya. Dan itu sudah diketahui oleh para sahabat. Sehingga mereka selamat dari kesyirikan. Karena mereka bertanya dulu kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu yang beliau berikan kepada mereka. Sehingga mereka selamat dari kesyirikan. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.